Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatriza SSI. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 44 Sijunjung. SMP Negeri 44 Sijunjung berada di Kenagaran Ayamo, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Berjarak lebih kurang 25 km dari ibu kota kecamatan dan membutuhkan waktu tempuh 45 menit dengan kendaraan roda 2. Dari ibu kota kabupaten berjarak lebih kurang 105 km atau waktu tempuh 3 jam. Setiap siswa yang berada di kelas kita memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan siswa agar dapat memaksimalkan potensinya, yaitu salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa yang berada di kelas kita memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Untuk asesmen diagnostik kognitif, saya menggunakan aplikasi Google Form untuk mengetahui kesiapan belajar murid terhadap materi pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya gunakan untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Saya mewawancarai siswa untuk mendapatkan informasi minat, hobi, dan gaya belajarnya. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik. Hasilnya menunjukkan bahwa 5 murid belum paham, 10 paham sebagian, dan 7 murid paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan bahwa 6 murid bergaya belajar visual, 10 murid bergaya belajar auditori, dan 6 murid bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini selanjutnya saya gunakan untuk merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar murid, dan sebagai dasar dalam pembagian kelompok murid. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, dan mencek kehadiran dan kesiapan siswa dalam belajar. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Sebentar Ibu lihat kelasnya masih ada yang kotor ya. Sopirnya tolong pilih sampahnya dulu. Kalau ada sampah di bawah meja kamu kita tolong diambil dan dibakar ya. Untuk mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas terakhir tolong pimpin doanya.
Diferensi proses dilaksanakan dalam dua variasi. Variasi pertama, murid dikelompokkan ke dalam kelompok besar, di mana mereka menyaksikan video sebuah kapal yang besar dan berat dapat mengapung di atas air laut. Video tersebut untuk merangsang rasa ingin tahu murid terhadap pembelajaran. Setelah menyaksikan video, saya memberikan pertanyaan pemantik agar murid aktif dalam pembelajaran. Variasi kedua, murid akan dibagi ke dalam 5 kelompok kecil yang heterogen berdasarkan gaya belajarnya, di mana dalam setiap kelompok terdapat siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, siswa dengan kategori paham utuh akan dipasangkan dengan paham sebagian dan belum paham. Variasi kedua, murid akan dibagi ke dalam 5 kelompok kecil yang heterogen. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Untuk kelompok yang visual, saya sudah menyiapkan bahan bacaan yang bergambar dan infografis. Untuk kelompok auditori, saya menyiapkan video pembelajaran yang menarik. Dan untuk kelompok kinestetik, saya memberikan alat dan bahan praktikum untuk praktikum materi tenggelam, melayang, dan mengapung pada hukum Archimedes. Dalam diferensi produk, setiap kelompok akan diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkannya. Untuk kelompok visual, dapat membuat produk dalam bentuk poster, infografis, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok auditori, dapat membuat produk dalam bentuk video. Dan untuk kelompok kinestetik, dapat membuat produk berupa hasil praktikum IPA langsung atau video pembelajaran. Setiap produk yang dihasilkan siswa dapat dikirim atau dipublikasikan ke media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ini sebagai bagian dari penilaian produk siswa. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Saya akan melakukan penilaian semua rubrik yang sudah saya siapkan. Di akhir kegiatan, saya mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Siswa merefleksikan hasil belajarnya dengan mengikuti asesmen digital berupa quiz yang dikerjakan siswa di HP Android masing-masing. Setelah saya mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Yuni Patriza SSI, guru IPA di SMPN Pambarsujung, saya telah melihat bahwasanya kegiatan integrasi praktikum IPA dengan media pembelajaran berbasis digital pada pembelajaran berdiferensiasi nampaknya sudah nampak terintegrasi. Kemudian siswa juga menunjukkan antusiasme belajarnya, kemudian aktivitas siswa juga nampak terlihat sekali dalam menyelesaikan maupun melaksanakan praktikum. Hal ini juga berdampak pada kegiatan asesmen. Di asesmen akhir, siswa juga sudah menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang materi ini, karena mereka selain belajar secara konsep, mereka juga sudah mempelajari secara real melalui eksperimen sederhana dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Ibu Yuni Patriza sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga pembelajaran di kelas tersebut lebih menyenangkan bagi murid. Untuk kedepannya, kami para guru, terutama saya sendiri, akan belajar dari Bu Yuni Patriza. Saya merasa senang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Saya dapat membuat video dalam kelas dan mengirimnya ke media sosial.